Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Rogue City. Film ini menceritakan tentang sebuah tim unit anti-teror di suatu kota yang menangani kasus geng-geng besar yang seringkali berseteru. Namun di tengah misi mereka justru membuat satu kesalahan karena telah menjunuh polisi yang sedang menyamar, sehingga tim unit anti-teror itu diburu oleh para polisi dari unit lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Willy Kapelian yang terlihat sedang frustasi. Kemudian secara tidak disangka Willy memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tiga minggu sebelum kejadian tersebut terlihat Willy bersama beberapa rekannya yang merupakan satu unit anti-teror membawa seorang napi yang paling berbahaya untuk dipindahkan ke lapas lain dengan pengawalan khusus. Ketika dalam perjalanan, napi yang bernama Paul Maranzano ini meminta izin pada Willy dan rekan-rekannya untuk menjenguk sang istri yang sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Richard selaku pemimpin itu pun pada akhirnya mengizinkan Paul untuk menemui istrinya terlebih dulu. Setibanya di rumah sakit, istri Paul yang sakit parah dan tahu kalau dia tidak akan bisa lagi bertemu dengan Paul, dia pun meminta Paul untuk mengakhiri hidupnya. Melihat hal itu, seketika Richard melarang Paul. Akan tetapi karena Paul terus-menerus merayu, Richard terpaksa mengizinkan Paul untuk menjunuh istrinya sendiri. Kemudian setelah mengantarkan Paul kembali ke lapas, Richard didatangi oleh seorang pria yang bernama Mario Costa. Di situ diketahui Costa ini adalah pemimpin kelompok dari satuan khusus penjunuhan. Maka dari itu, menyadari kalau sebelumnya Richard mengizinkan Paul ke rumah sakit untuk menjenguk istrinya, Costa bertanya apakah Paul yang menjunuh istrinya sendiri. Mendengar pertanyaan tersebut, Richard yang sudah menyiapkan jawaban tentang kasus itu langsung menyuruh Costa agar memeriksa lembar kertas yang ada di ruangannya. T'as signé quoi là? Maintenant si tu me dis que t'es resté tout le temps avec elle dans la chambre et qu'elle est morte. Tout est dans mon rapport, Costa. Et la prochaine fois, tu cours pas de vestiaire. Beberapa waktu kemudian terlihat Richard yang mendatangi istrinya yang tinggal di pelabuhan karena sudah lama mereka berpisah. Malam itu pun Richard menghabiskan waktu dengan melakukan aktivitas ranjangnya dan bersenang-senang bersama istrinya tersebut. Keesokan harinya, Willy dan seluruh rekannya menghadiri sebuah acara pesta yang menyambut direktur kepolisian mereka yang baru yang bernama Angie Leonetti. Ange Leonetti. Dalam acara meriah tersebut, Willy yang mempunyai masalah dengan istrinya justru bertengkar di tempat umum. Humilité. C'est bon. Occupe-toi de ton cul! Je ne connais que des hommes plus ou moins courageux. Di waktu yang bersamaan terlihat geng yang diketuai oleh seorang wanita yang bernama Katarina Bastiani hendak menyerang sebuah klub yang di dalamnya terdapat gangster lain yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Frank Nadal. Dalam aksi baku tembak tersebut, geng Nadal kalah. Namun beruntungnya selaku ketua, Nadal baik-baik saja. Tetapi di balik itu semua, salah seorang geng Bastiani terkena luka tembak dan ditinggalkan oleh kelompoknya.
Sebelum para polisi tiba, seorang anggota geng Bastiani yang bernama Sergei Rizzo ini langsung membuang senjata dan rompi anti peluru yang dia pakai ke tempat sampah. Tidak lama dari itu, Costa datang dan menginterogasi Rizzo. Melihat Rizzo yang seharusnya tidak ada di sana, Richard yang curiga terhadap Rizzo berniat untuk membawanya. Namun karena bukan tugasnya, Costa pun mengatakan kalau dia akan menginterogasi Rizzo. On t'appellera s'il faut en enfoncer quelques-unes. Singkat cerita, Rizzo dibawa ke ruang interogasi untuk dimintai beberapa keterangan. Akan tetapi, tidak tahu apa alasan yang jelas di tengah percakapan mereka, dan karena Rizzo tidak mau membuka mulutnya, Costa membenturkan kepalanya sendiri dan menyerang Rizzo hingga mati. Eh putain, reste tranquille, t'approche pas. Mateknya Rizzo pun menjadi buah bibir para pihak kepolisian. Menurut atasan Richard yang bernama Georges Campana, Rizzo merebut pistol yang dibawa oleh Costa dan sempat terjadi perkelahian antara Costa dan juga Rizzo. Rizzo a voulu pisser, Costa l'a détaché. La seule version qu'on ait, c'est celle de Costa. Sore harinya, Costa yang baru pulang ke rumahnya dibuat kaget oleh kedatangan Nadal dan tangan kanannya yang telah menyandra istri Costa. Karena tidak mau istrinya terluka, Costa pun mengatakan kalau akan ada sebuah pengiriman kokain dalam jumlah besar yang akan dilakukan oleh geng Bastiani. Ternyata di situ diketahui alasan Nadal ke sana adalah karena sebelumnya Nadal menyangka kalau Costa ikut bergabung dengan geng Bastiani dan membocorkan informasi tempat pertemuan kelompoknya. Ah, je te jure que c'est vrai. Il y en a un moins pour 4. Un gros tuyau pour toi. 600 kilos de cocaïne. Il n'y aura pas de stress à fois, je reviens et je fume tout le monde. Di sisi lain, Campana dihampiri oleh seorang agen pengawas kepolisian yang bernama Katia De Vriend. Katia dikirim oleh tim kepolisian untuk menyelidiki sebuah kasus transaksi jual beli narkoba yang melibatkan pihak berwenang. Surtout dans le contexte actuel. J'ai pour principe de régler mes histoires. Être là pour faire la lumière sur la mort d'une espèce de petit voyou dans nos locaux. Kemudian semua unit dikumpulkan oleh Campana untuk memberitahu kalau geng Nadal harus segera mereka temukan dan ditangkap. Tidak terkecuali geng Bastiani yang telah membabat habis beberapa orang di klub kemarin. Inutile de vous dire que cette affaire doit sortir dans les plus brefs délais. Essayez de retrouver le 4x4 Mercedes qui a servi à l'attaque. La mort de Rizzo dans nos locaux. Setelah selesai rapat, secara tidak terduga, Willy tiba-tiba menyalahkan Costa tentang apa yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, mereka berdua pun sempat berkelahi walau pada akhirnya dapat ditenangkan. Viens là. Vas-y, viens. Encore laisse tomber sur la gueule. Lâche-moi. Casse-toi. Lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens, on va boire un verre. Tanpa mereka ketahui, diam-diam Campana berbicara dengan Richard. Pada kesempatan itulah Campana memperingati Richard untuk waspada dengan anggotanya karena Katia sedang mengawasi mereka semua. Et pour Rizzo, il se passe quoi alors? Tu veux mon avis? Et de si je savais, je me serais occupé de faire le ménage moi-même. Ça nous mènera peut-être à un début de piste. Saat malam harinya, Richard yang sedang bersantai dihubungi oleh tim forensik yang mengatakan kalau telah ditemukan sebuah senjata dengan rompi anti peluru milik Rizzo yang dibuang di tempat sampah. Pagi harinya, tanpa pikir panjang, Richard langsung segera memeriksa senjata tersebut dan membawanya ke laboratorium untuk diselidiki lebih lanjut. Setelah itu, Richard dan rekan-rekannya berkumpul dan bersantai sejenak di pelabuhan sembari disuguhi hidangan laut oleh tetangga Richard yang bernama Eugene. Disitulah Richard disuruh oleh istrinya untuk menghampiri istri Willy yang sedang duduk termenung sendirian. Ternyata alasan istri Willy merenung karena hubungan rumah tangganya dengan Willy tidak lama ini akan berakhir. Du coup, j'ai épousé un con de flic. Je me marie jamais avec un con ni avec un flic. Jusqu'à maintenant, j'ai tenu pour les mômes, mais là, je peux plus. Beberapa saat kemudian, Richard mendapat kabar kalau terdapat sidik jari lain di senapan yang disembunyikan Rizzo. Tanpa pikir panjang, Richard dan kelompoknya pun kemudian mendatangi pria yang dimaksud yang bernama Neddy, yang kini sedang bersama para anggota geng Bastiani yang sedang melakukan upacara pemakaman Rizzo. Melihat Neddy dibawa, para anggota geng Bastiani pun tidak terima.
Beruntung setelah mendapat sedikit penjelasan, Richard dan yang lain pun dipersilahkan untuk pergi. À bientôt. Saat di ruang interogasi, Neddy menjelaskan kalau dia hanyalah pembuat senjata dan maka dari itu Neddy yang tidak mau kalau dirinya harus mendekam di penjara. Dia pun menjelaskan kalau senjata yang sebelumnya dipakai oleh Rizzo dibeli oleh seorang pria yang bernama Matteo. Je te souhaite pas de les croiser sous les douches. Matteo Maranzano. Mendengar nama tersebut, Richard dan kelompoknya pun langsung bergegas pergi ke kediaman Matteo. Sayangnya, belum juga mereka mendapat keterangan karena Matteo yang akan menyerang. Matteo pun terpaksa harus ditembak hingga mati. Setelah kejadian tersebut, rapat kembali diadakan. Pada kesempatan itulah Richard berkata kalau Matteo adalah anak dari Paul. Maka dari itu dia mempunyai sebuah rencana karena Richard tidak mau berurusan dengan Paul dan menyuruh semua tim untuk tutup mulut. Dan di situ diketahui pada saat itu Matteo sengaja melakukan penyerangan terhadap geng Nadal karena ingin membereskan masalahnya. Di tengah pembicaraan, Richard juga menjelaskan kalau pemimpin geng Bastiani bukanlah Paul, melainkan seorang wanita yang bernama Caterina Bastiani. Pour des raisons qui nous sont encore inconnues, Matteo Bastiani et Santu Bastiani. Actuellement, il est incarcéré à la maison centrale. Pour lui venir en aide et éliminer le problème. C'est la mère, Caterina Bastiani. Malam harinya saat Richard dan kelompoknya sedang bersantai di sebuah bar, terlihat Willy mendekati anak dari Leonetti yang bernama Manon Leonetti. Terungkap sudah selain suka keluyuran malam dan selalu melakukan kekerasan, alasan rumah tangga Willy hancur yaitu karena ulah Willy sendiri yang suka berselingkuh. Oh, il est tard, maintenant tu devrais rentrer. Ketika hari sudah larut dan Willy akan mengantarkan Manon untuk pulang dan tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang misterius. Campana yang menyadari kalau Willy sedang mabuk berat dan dia sudah pusing untuk mengurusinya. Lalu Campana menyuruh Richard yang baru datang untuk mengurus Willy. Disitulah Richard yang tidak mau Willy dikeluarkan. Dia pun meminta si suster untuk mengambil sampel darahnya. Karena jika Leonetti tahu kalau Willy mengemudi dalam keadaan mabuk dan membawa Manon, bisa saja karir Willy lenyap. Tanpa mereka sadari, Costa diam-diam mengetahui apa yang dilakukan Richard saat ini. Hélène, c'est ça où tu l'envoies en tôle. Prends mon bras, je te dis. Keesokan harinya, Richard dipanggil langsung ke ruangan Leonetti. Di hadapan Richard, Leonetti mengatakan kalau Richard akan mendapat hukuman atas apa yang telah dia perbuat semalam. Comptez sur moi pour influer sur les membres de la dite. Vous irez donc rejoindre votre ami Capellion. Estimez-vous heureux que ma fille soit sortie, soit exemplaire. Sementara itu, di sisi lain, istri Richard dihampiri oleh dua orang anggota geng Bastiani yang menyuruh istri Richard menyampaikan pesan agar Richard dan timnya tidak ikut campur urusan mereka. Ça sera pour t'ouvrir le ventre et balancer ton môme au poisson. Dégagez d'ici. Sore harinya terlihat Willy sedang mendongengkan sebuah kisah tidur pada kedua anaknya. Setelah menidurkan anak-anaknya, istri Willy marah besar karena mengetahui kalau dia lagi-lagi bermain wanita dan akan dipecat. Hal itu pun menimbulkan pertengkaran di antara mereka berdua. Tu vas te retrouver à la rue comme un con. Tout le monde saura que t'as baissé ton propre et que tu t'es écrasé comme une merde. Di lain sisi, saat kembali ke kapal, Richard mendapat informasi dari istrinya. Richard yang tidak mau istrinya ketakutan pun mencoba untuk menenangkannya. Tidak lama dari itu, dia mendapat telepon dari Campana yang mengatakan kalau Richard kini telah disekor selama 6 bulan. Tetapi untungnya Richard tidak jadi mendapat hukuman itu karena Campana berhasil meyakinkan Leonetti. Je t'ai obtenu une mise à pied temporaire. Ça veut dire que tu vas prendre cher et qu'il va falloir que tu te mettes au versement de 70% de ton salaire. Et à tout balancer en échange de sa remise en liberté. Setelah itu, Campana akhirnya berhasil mendapat lokasi dari Nadal atas bantuan istri Costa. Deux sorties pareilles, ça s'oublie pas. Celui-là.
Beberapa waktu kemudian di pemakaman, Matteo dan Paul menghampiri Richard untuk menanyakan siapakah orang yang menjunuh anaknya. Richard yang takut dan tidak mau berurusan dengan Paul justru mengambing hitamkan Neddy. Mendapat informasi tersebut, Paul membocorkan sebuah informasi penting kalau geng Bastiani akan melakukan transaksi jual beli narkoba dalam jumlah besar. Maka dari itu, Richard mengumpulkan semua anggotanya untuk membicarakan supaya mereka bisa menghentikan perbuatan geng Bastiani dan mengambil uangnya. Di waktu yang bersamaan, Costa memberitahu Nadal lokasi pasti di mana geng Bastiani akan melakukan transaksi narkoba. Kemudian terlihat Neddy yang baru saja menjemput anaknya yang pulang sekolah. Tanpa pikir panjang, beberapa anak buah Paul muncul dan langsung menembak Neddy hingga mati. T'as le bon genre du vieux, salaud. Il est mort sous les yeux de son fils âgé de 7 ans devant l'école. Di hari pengiriman, terlihat Richard bersama anggotanya telah bersiap-siap untuk melakukan penyergapan. Disitulah Willy sempat ingin bercerita pada Richard, tetapi karena bukan waktunya, Richard pun menyuruh Willy untuk membicarakannya nanti saja. Singkat cerita, terlihat Richard dan kelompoknya pun telah bersiap di posisi masing-masing. Begitu juga geng Nadal yang ingin mengacaukan transaksi tersebut. Saat transaksi sedang berlangsung, secara mengejutkan, tanpa aba-aba, Richard dan timnya langsung menyerang geng Bastiani. Melihat kejadian itu, geng Nadal yang mengira kalau ini adalah jebakan langsung kabur melarikan diri. Karena aksi baku tembak tersebut, salah satu anak buah Richard yang bernama Zack harus terluka di bagian lehernya. Setelah mengalahkan para musuh dan mengambil uang transaksi, Richard membawa Zack ke kediaman suster yang sebelumnya merawat Willy untuk menitipkan Zack di sana. La balle a traversé la gorge au niveau des muscles antérieurs. Tu comptes me le laisser combien de temps? Maintenant, faut qu'il se repose. Dans quoi tu t'es encore fourré, Richard? Setelah itu, Richard membawa dan menitipkan semua uang yang mereka dapat pada Eugene. Tant que c'est pas de la drogue. Di kapalnya, Richard yang mendapat kabar kalau Campana telah mencarinya. Seketika dia pun segera bergegas pergi menghampiri Campana yang sudah berada di lokasi kejadian. Di situ terlihat Costa yang mengambil sebuah jam tangan dan menyimpannya. Ternyata aksi baku tembak semalam menewaskan seorang intel yang menyamar dari satuan khusus anti narkoba. Sur le pot. T'as de la chance. On a relevé les traces d'un 4x4 qui pourrait correspondre à celle d'un Cayenne. Un des mecs abattus était un flic infiltré. Beberapa saat kemudian, Costa mengunjungi Richard yang kini berada di ruang ganti. Disitulah Costa memberikan jam tangan yang dia temukan di lokasi kejadian, yang artinya Costa sudah tahu kalau Richard dan kelompoknya lah yang telah melakukan aksi baku tembak semalam dan menjunuh seorang intel. Soit tu partages la mise, soit je balance tout. Maintenant Nadal est persuadé que je l'ai baisé. Débarrasse de tous ces enculés. Disitulah baru diketahui kalau Leonetti ini berada di bawah naungan geng Bastiani. Karena ingin terlepas dengan geng tersebut, Leonetti meminta Costa untuk mengadu domba kedua geng itu. L'Office des Stupes est chef du groupe des opérations. La neutralisation rapide des auteurs de ce crime battu hier soir en compagnie d'autres membres du commandement. Mengetahui kalau Stepan selaku pemimpin dari satuan khusus anti narkoba sedang menyelidiki kasus ini, Richard meminta rekannya yang bernama Max untuk mengajak Willy agar berkumpul, sedangkan dia akan menjenguk Zack. Tanpa Richard sadari, diam-diam ada dua orang pria yang sedari tadi mengikutinya. Ketika sedang mengobrol dengan Zack, Richard mendapat informasi dari tim forensik kalau peluru yang bersarang di tubuh intel yang mati adalah peluru pistol yang dimiliki Willy. Setelah itu, Richard memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tidak lama dari kepergian Richard, dua orang yang sedari tadi mengawasi Richard masuk ke rumah suster itu. Beruntung Katia yang juga sedari tadi mengikuti mereka dapat menjunuh mereka semua dan menyelamatkan Zack.
Sementara itu, ketika Max pergi ke toilet, Willy tidak sengaja melihat pesan yang dikirim oleh Richard pada Max yang berisi kalau peluru yang bersarang di tubuh Intel yang mati adalah milik Willy. Kabar itu pun tentu membuat Willy semakin frustasi, sebab jika tindakannya ketahuan, bukan saja menghancurkan karirnya, melainkan juga menghancurkan hubungan keluarganya, dan juga bisa membahayakan anak dan istrinya. Di tengah rasa frustasinya, Willy yang sudah putus asa mengambil senapannya dan menjunuh semua keluarganya. Setelah itu, Willy memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian Richard yang tahu kalau Willy telah mati sangat bersedih, sebab semua ini adalah karena ulahnya sendiri. Setelah itu, Richard bertemu dengan Stepan yang mengatakan kalau dia akan membebaskan Richard dan kelompoknya atas kejadian tempo lalu asal Richard mau memberikan seluruh uang yang mereka curi. Sayangnya, Richard di situ enggan membagi Stepan dan tidak lama kemudian, Campana mendapat kabar kalau Costa dan istrinya telah ditemukan mati secara mengenaskan di rumahnya. On vient de retrouver Costa et sa femme. Setelah memeriksa keadaan jasad Costa, Campana dan Richard tahu kalau ini perbuatan kelompok Nadal. Oleh karena itu, demi membalaskan dendam mereka, Richard berniat akan memancing Nadal keluar dari tempat persembunyiannya dengan dalih akan memberi mereka uang hasil curian dari geng Bastiani. Rien que toi et moi, Georges. Tu veux contacter Jules Frick. Elle méritait pas ça. Ketika hendak pergi, Richard dihampiri Manon yang memberikan buku catatan milik Costa yang dia temukan. Dalam buku itu berisi rencana di mana kelompok Nadal akan menyerang geng Bastiani. Bukan hanya itu saja, di dalam buku catatan itu terdapat banyak sekali bukti-bukti penting perihal geng Bastiani dan juga Nadal. Merasa semua ini adalah sebuah kesempatan, Richard pun bergegas pergi ke markas geng Bastiani dan menemui pemimpin geng itu yang tidak lain adalah Katarina. Setelah menyerahkan buku catatan Costa pada Katarina, Richard meminta informasi penting tentang Nadal. Karena buku catatan ini sangatlah penting, Katarina memberikan seluruh bukti tentang Leonetti yang sengaja dijebak olehnya. Dengan kata lain, Leonetti kini bisa terbebas dari kelompoknya. Qui t'a baisé l'autre soir? Cri du Braméo, tu te rappelles? Beberapa waktu setelah itu, Richard dan Campana pun melakukan pertemuan dengan Nadal. Setelah sekantung uang diberikan, Nadal dipancing untuk masuk ke dalam mobilnya dan kemudian mereka pun adu baku tembak. Setelah menjunuh Nadal dan kelompoknya, dan agar Willy serta seluruh timnya tidak disalahkan, Richard menyimpan senjata yang sebelumnya mereka pakai ke dalam bagasi mobil yang ditumpangi kelompok Nadal. Setelah itu, Richard memberikan berkas tentang Leonetti yang sebelumnya dia dapatkan pada atasannya itu. Keesokan harinya, atas semua yang dilakukan Richard bersama kelompoknya, Leonetti membeberkan di hadapan banyak orang kalau aksi baku tembak yang dilakukan di pesisir pantai yang menewaskan Intel mereka, itu dilakukan oleh geng Nadal yang ingin menghancurkan geng Bastiani. L'analyse des traces. Le capitaine Di Stefano a malheureusement perdu la vie. L'arme trouvée dans le véhicule de Frank Nadal et de ses complices. Sadar kalau mereka telah ditipu, Stepan yang sudah tahu kalau Richard dan kelompoknya lah pelaku di balik semua ini, mengancam Campana kalau dia tidak akan main-main dengan semua ini. Fais-moi confiance. Beberapa waktu kemudian, Richard memutuskan untuk memberikan uang bagiannya pada Eugene karena dia ingin berlabuh ke tengah laut dan bersantai sementara bersama sang istri. Que des dieux se cachent.
Di sisi lain, secara mengejutkan, Campana, Leonetti, Richard, dan seluruh timnya termasuk Manon harus mati di tangan Stepan dan para anak buahnya karena dia merasa telah dipermainkan dan dibodohi oleh mereka semua. Kemudian film pun berakhir.